Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wildan Merayantama, NIM saya 05496396. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman desktop, dan ini saya sudah membuat code-nya sampai selesai untuk mempersingkat waktu, dan langsung saja saya jelaskan dari atas ya. Yang pertama ini saya menggunakan import java.io. io itu input output, yang dimana nanti ketika kita memasukkan sebuah daftar atau karakter dan yang lainnya, dia akan ada outputnya. Semisal yang diminta ini karena kita sebuah aplikasi restoran, berarti di mana di situ ada daftar makanan dan juga minuman, sehingga nanti outputnya itu berupa struk pemesanan atau total pemesanan yang kita pilih. Terus yang kedua juga daftar makanannya juga. Jadi yang pertama, langsung saja lihat di bagian abstrak kelas menu item ini, di mana saya mau beberapa string nama makanan yang akan dibuat nanti, dan juga harga. Saya menggunakan double. Kenapa menggunakan double? Dikarenakan mempermudah nanti pembacaan untuk angka. Apabila menggunakan double itu nantinya dia nanti akan ada artinya. Semisal nanti saya menginput semisal 10.000, umpamanya 10.000, otomatis nanti penulisannya itu menjadi 10.03 kali, jadi tidak gabung 104 kali 10.000-nya gitu. Dan ada kategori. Lalu bagian bawahnya ini untuk nama dan harga juga sama ya. Untuk nama saya menggunakan string, dan harga menggunakan double, dan kategori menggunakan string juga. Saya lakukan get dan saya lakukan return. Lanjut ke bawah untuk abstrak buat tampilan menu. Tampilan menu ini di mana nanti di dalamnya itu akan ada tampilan menu utama. Semisal saya coba aja biar lebih enak contohnya. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti akan ada tampilan di mana nanti pembeli ataupun karyawan toko itu bisa melakukan penginputan, terus ada outputnya juga, dan juga pengeditan. Jadi dari awal ini saya lakukan untuk kelas makanan, di mana nanti makanan selain yang saya buat daftar makanannya, pegawai atau karyawannya masih bisa menambahkan makanan secara manual. Semisal dari makanan yang sudah saya buat, contohnya saya kasih contoh makanannya nasi goreng atau apa nanti, dan juga es teh dan es jeruk ya untuk minumannya. Nanti kalau karyawannya apabila di restoran tersebut masih memiliki daftar menu yang lain, maka dia masih bisa menambahkan makanan ke dalamnya. Dan juga nanti override ini agar makanan yang dibuat tadi masih bisa masuk ke bagian tampilan menu restoran, yang dimana nanti nomor 2 ini akan tampil seluruh daftar menu makanan yang ada di restoran tersebut. Dilanjut juga untuk minuman juga sama. Kelas minuman ini saya buat kasih extend juga, yang dimana nanti karyawan bisa menambahkan juga minuman-minuman yang barangkali ada daftar menu tambahan. Misal di luar es teh dan es jeruk nanti ada jus atau mungkin minuman kayak soda dan yang lain sebagainya. Lanjut bagian bawah ini saya tambahkan kelas diskon. Jadi untuk diskon ini sebelumnya masih belum ada ya. Jadi nanti karyawan atau mungkin pemilik restoran juga bisa membuat diskon secara pribadi atau sendiri. Jadi nanti masuknya di bagian nomor 1 ini, tambah item atau item baru ke menu. Di dalamnya itu ada beberapa pilihan, ada makanan, ada minuman, dan juga ada diskon. Nah, untuk diskon ini untuk sementara saya buatnya itu dia seperti buy one get one, yang dimana nanti dia kalau misal beli beberapa makanan yang memang dikasih harga diskon, semisal umpama untuk nasi goreng, semisal si pembeli itu membeli makanan nasi goreng jumlah 5 dengan aturan diskon untuk pembelian 5 nasi goreng akan mendapatkan bonus 1 nasi goreng. Nah, itu bisa dibuat di bagian nomor 1 ini. Nanti tambah item baru
menu lalu masuk ke bagian diskon. Jadi saya menggunakan kelas diskon ini agar bisa ditambahkan sendiri untuk model-model diskon yang akan dibuat oleh pemilik restorannya. Lalu yang di bagian 3-nya ini class item not found exception. Ini exception ini maksudnya apabila nanti untuk pemilihan makanannya kan saya berdasarkan nomor ya atau number. Jadi nanti nomor 1 itu makanannya semisal nasi goreng, nomor 2 itu bakso, 3 itu mie ayam semisal. Lah apabila karena daftarnya ada 3 tadi, nomor 1 nasi goreng, nomor 2 itu bakso dan 3 mie ayam, semisal ada nomor yang dipilih oleh pembeli semisal 6, sedangkan 6 itu tidak ada daftar nomor pesanan, maka akan muncul pesan bahwa nomor tersebut tidak memiliki daftar makanan, sehingga nanti pembelinya bisa memilih ulang nomor untuk pemesanan makanannya, seperti itu. Terus untuk kelas menu, ini saya membuatkan kelas menu. Di sini ada saya menggunakan private file string file name-nya ini agar nanti ada file output berupa notepad txt ya, ada menu notepad txt-nya, dan saya akan lambatkan atau saya screenshot dan saya masukkan di Word nantinya bersama dengan code yang saya buat, bahwa nanti menu-menu yang ada di daftar makanan yang saya buat ini akan keluar di situ, akan tampil, dan juga nanti mungkin bersamaan dengan struk pesanan yang akan saya coba, yang saya pesan makanannya nanti. Di sini untuk menu makanan defaultnya saya buat nasi goreng dan ayam bakar. Nasi gorengnya ini harganya 25.000, ayam bakarnya ini 30.000, es teh manis 5.000, dan jus jeruknya ini 12.000. Nah, di sini yang saya katakan tadi, untuk yang double ini, apabila nanti penulisannya ini, karena ini harganya 25.000, otomatis nanti di outputnya itu angkanya itu tidak gandeng, jadi angkanya tidak langsung runtut, jadi ada pemisahnya, jadi 25.03 kali. Kenapa? Agar baik dari karyawan dan semua orang itu biar lebih enak membacanya, lebih mudah, seperti itu. Terus habis itu ketika jadi semisal nanti tampilan menunya itu apabila semisal masih kosong, akan ada tampilnya ketika untuk pemesan kan di nomor 3 ya. Apabila nanti masih belum pesan, akan keluar output menu restoran masih kosong, jadi bisa pembelinya bisa kembali ke menu awal yang di sistem manajemen restorannya ini. Di sini nanti keluarnya. Tapi kalau semisal pembelinya langsung memesan, jadi semisal kalau pembelinya mau melihat daftar menu kan dia bisa masuk di bagian nomor 2, maka otomatis akan keluar tampilan menu-menu yang ada, seluruh menu yang ada di restoran. Nanti untuk triangle terakhir aja. Terus untuk pencatatan pemesanan itu masuk ke nomor 3. Nah ini pemesanan nomor 3 ini nanti kalau semisal memang masih semisal si pembelinya belum memesan dan jadi bingung, nanti akan keluar menu restoran masih kosong. Kalau semisal contohnya tadi dari daftar nasi goreng ayam bakar lah, yang tidak ada kan semisal nomor yang dipilih itu semisal tadi yang masih belum saya masukkan mie ayam dan belum saya tambahkan. Kalau semisal dia memilih nomor tersebut, otomatis nanti akan keluar menu bahwa menu tersebut habis atau masih kosong. Lalu selanjutnya ini nanti sama exceptionnya public void son of discount. Nah ini di sini ini public void menu file ini apa ini namanya, jadi dimana si pembeli itu melakukan pesanan. Semisal dia memesan tadi ada nasi goreng dengan minuman es teh manis, jadi nanti sistem atau program akan bekerja karena langsung memasukkan makanan yang dipilih, lalu
makanan, dia masuk ke makanan atau minuman, terus habis itu namanya apa makanannya dan harganya itu berapa. Jadi secara otomatis sistem akan membaca secara langsung. Terus untuk yang muat menu dari file ini, yaitu secara otomatis nanti pesan menu yang dipesan oleh pembeli, dia akan terlist di struk pemesanan, yang dimana nanti itu akan bisa dicetak atau dioutputkan, yang outputnya berupa file txt atau notepad. Terus untuk kelas pesanan ini, nah yang seperti tadi bilang, jadi nanti outputnya pesanannya itu berupa file txt ya, dengan nama struk pesanan.txt. Nanti di situ akan keluar semua struk pesanan yang dipesan oleh pembeli, misal tadi pesan apa saja makanannya dan juga minuman, dan juga beserta dengan harga, diskon, dan total harganya berapa, seperti itu. Lalu di sini untuk main programnya, untuk public class mainnya dimulai, saya menggunakan dulu yang dimana di dalamnya itu nanti tampil yang tadi menu pesanan, tampilan menu sistem manajemennya, yang dimana apabila saya buat beberapa case, semisal case yang dari case pertama ini, ketika nanti memilih yang nomor 1, yang di dalamnya nanti ada pilihan lagi, ada makanan, minuman, diskon, dan juga kembali ke menu. Yang untuk pilihan makanan ini untuk yang belum makanan ini, karena ini kan masuk bagian tambahan baru menu ya, ketika memilih itu nanti karyawan akan menginput makanan yang akan ditambahkan, semisal mie ayam atau bakso itu tadi, semisal cireng dan lain sebagainya. Dan juga minuman itu berarti kan juga ya, semisal tadi es teh sudah ada, jus jeruk atau es jeruk, terus mau ditambah jus alpukat atau yang lain sebagainya. Terus yang ketiga juga, ketika mau menambahkan, semisal kita dalam 1 minggu atau dalam periode tertentu memiliki promo diskon, nah berarti otomatis nanti ketika kita menambahkan masuk ke bagian menu diskon ini, kita bisa menambahkan diskon khusus, semisal apabila yang seperti yang saya katakan tadi, nasi goreng dengan pembelian 5 nanti akan mendapatkan gratis 1. Jadi itu nanti bisa dimasukkan di bagian menu diskon ini. Dan yang keempat ini kembali ke menu utama. Dan nah ini seperti ini, masukkan harga, ini penginputannya sudah, if, else if, hanya jika nanti bila pilihan jenis makanan tidak valid, dia akan kembali ke halaman utama. Case kedua, menu restoran ini jadi hanya sebagai, semisal kalau untuk yang tampilan menu restoran ini, ketika kita masuk itu hanya menampilkan daftar menu yang ada di restoran tersebut. Jadi sementara ini kalau di awal tadi hanya ada 3 menu, nasi goreng, terus habis itu apa saja tadi, es teh, jus jeruk, sama makanannya tadi ayam bakar. Jadi 4 menu tersebut sementara yang secara default saya masukkan, nanti bisa ditambahkan secara manual yang lainnya. Nah, jadi untuk yang nomor 2 ini hanya menampilkan daftar menu restoran saja. Yang nomor 3 ini untuk pembeli, yang dimana nanti pembeli bisa memesan makanan atau minuman yang akan dipilih, lalu nanti setelah dipilih otomatis daftar makanan atau minuman yang dipesan itu akan masuk ke bagian tampilan dan simpan menu struknya ini, yang dimana outputnya nanti berupa file txt atau notepad. Mungkin itu saja untuk pemesanan code-nya. Langsung saja saya coba. Di sini misal tadi makanannya kan hanya ada 4, coba saya menambahkan beberapa menu. Saya pilih 1, dan di dalamnya ada 4 pilihan, yang dimana 1 ini makanan, minuman, diskon, dan berarti kembali ke menu utama. Untuk makanan berarti
saya untuk menambahkan makanan berarti saya masuk ke nomor 1, langsung menambahkan nama makanan yang akan ditambahkan ke daftar menu. Semisal tadi bakso dengan harganya berapa, semisal bakso ini saya ingin harganya 15.000, terus termasuk makanan berat atau makanan ringan, karena bakso ini harusnya masuk ke makanan berat. Nah, otomatis nanti akan keluar pesan item berhasil ditambahkan dan disimpan ke file. Jadi makanan yang saya buat tadi, yang saya tambahkan ke daftar list, otomatis nanti masuk ke bagian menu restoran. Saya coba cek di bagian nomor 2 ini. Nah, di sini. Jadi nanti bakso masuk ke urutan kelima karena saya tambahkan baru dengan harga 15.000 dengan kategori makanan. Saya coba lagi kembali ke 1, saya tambahkan lagi misal 1 lagi untuk mie ayam, misal mie ayam dengan harga sama 15.000 berat, nanti juga masuk. Terus saya tambah lagi, terus untuk yang kedua ini saya tambah minuman, semisal nomor 2 alpukat, semisal dengan harga 15.000 juga. Di sini kalau jus itu pasti nggak mungkin karena panas ya, apalagi maksudnya kategori juga dingin. Sudah cukup itu saja untuk tambahan menu. Sekarang kita coba untuk menambahkan diskon. Jadi untuk menu diskon ini saya masuk ke nomor 3, di mana saya memilih dulu makanan apa yang ingin saya buat promo diskonnya. Semisal tadi saya ingin nasi goreng dengan diskon 100. Nah, jadi nanti ketika ada pembelian untuk nasi goreng akan ada diskon untuk menu tersebut. Terus kita coba nomor 3. Nomor 3 ini terima dan daftar pesanan. Nah, di sini sudah keluar semua. Untuk hari ini atau mungkin dalam periode ini, nanti untuk beli nasi goreng itu ada potongan 100%. Jadi yang ini saya buat berarti ketika ada orang beli nasi goreng, otomatis itu merupakan gratis untuk nasi gorengnya. Jadi ketika coba saya pesan nomor ayam bakarnya 1, jumlah ayam bakar yang ingin saya coba pesan 1, nomor yang dipesan lagi untuk semisal nomor 1 tadi nasi goreng, jumlah juga 1, terus lalu mie ayam ya, coba saya pengen pesan mie ayamnya juga. Mie ayam itu nomor berapa tadi? Mie ayam ini nomor 6, 1, lalu bakso nomor 5, baksonya nomor 5, saya pengen pesan 2 baksonya. Terus minumnya semua coba es teh manis saja, saya coba minumnya jumlah 4. Nomornya tadi nomor pesannya jus jeruk ini dengan kuantitasnya jus jeruk saya pengen 4. Oke, kalau sudah selesai itu ada 2 perintah yang bisa digunakan, selesai dan kembali. Saya menggunakan selesai untuk keluar. Nah, untuk seluruh pesan yang kita pesan tadi itu akan tampil di bagian nomor 4, tampilan menu, dan juga nanti di situ ada jumlah harga yang harus dibayar. Jadi tadi contoh saya pengen pesan ayam bakar, nasi goreng, ayam bakso nya 2 dan jusruknya 4. Nah, untuk nasi goreng ini karena ada promo tadi itu, maka akan dianggap gratis. Dan juga untuk promo beli 2 ke 1 untuk jeruk ini dia akan ada potongan juga, seperti itu. Sekian dari saya, barangkali ada koreksi, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.